Oke, selamat malam Pak Muhammad ya. Ini ada sedikit materi support driver skill yang mau saya sampaikan ke Pak Muhammad ya. Dengan materi ini mudah-mudahan Pak Muhammad saat mengendarai kendaraannya lebih hati-hati ya. Oke, yang pertama adalah daily inspection call diesel ya. Berarti ini adalah pengecekan kendaraan yang berkala ya Pak ya. Nah, pengecekan ini dengan metode balok ya, itu adalah singkatan yang dimana pengecekannya ada harian, ada mingguan, ada bulanan ya. Kalau untuk hariannya pengecekannya adalah kerusakan bodi, tekanan ban, kondisi wiper dan kaca. Untuk mingguannya periksa secara teliti kondisi ban ya. Untuk bulanannya periksa kondisi karet wiper, itu untuk bulanan. Untuk huruf A-nya adalah pemeriksaan air ya. Untuk hariannya adalah periksa air radiator ya. Tapi bukan membuka tutup radiator ya, tapi yang diperiksanya itu adalah kabin tangki cadangnya yang di luar ya, yang di luar. Nah, pada saat jarak tempuh kita sudah menempuh 70 km atau 50 km, kita wajib membuang gas panas yang ditabung tangki cadang itu ya, supaya si tangkinya ini nggak meledak ya, karena ada katupnya di atas itu kan, ada katup pembuangan hawa panas ya. Nah, itu wajib dibuang, atau pada saat kita nyampe toko kita buang ya. Terus untuk mingguannya periksa air wiper ya. Terus untuk bulanannya periksa kebocoran sambungan-sambungan. Oke, lanjut ke huruf L-nya adalah pemeriksaan listrik ya. Kelistrikan ini untuk hariannya adalah pemeriksaan lampu-lampu ya, mulai dari lampu box, lampu utama, lampu rem, lampu sen, itu periksa terlebih dahulu ya. Bahkan pemeriksaan lampu-lampu ini diwajibkan mengecek setiap kita mau berangkat pengiriman ya. Karena biasanya kita pada saat pagi hari berangkat, wah kan lampu remnya normal nih ya. Nah, pada saat kita mau berangkat di rit 2 ternyata lampu remnya sudah mati sebelah ya. Kalau ada kerusakan kita mulai pengajuan ke bengkel, saya minta untuk diperbaiki. Untuk mingguannya adalah periksa sambungan aki ya, atau kepala aki itu kan biasanya itu ada timbul kerak-kerak seperti itu ya. Nah, itu. Terus acu. Nah, untuk bulanannya periksa air aki ya, atau acu. Nah, untuk huruf O-nya adalah pemeriksaan oli ya. Hariannya kita wajib memeriksa apa tidak ada kebocoran atau tetesan oli di bagian starter mesin atau bagian mesin, dan tidak ada rembesan minyak rem di bagian trombol atau master rem ya. Terus untuk mingguannya periksa level oli ya, oli mesin ya, berarti kita harus membuka kabin ya. Nah, untuk bulanannya periksa level oli gardan dan oli rem. Untuk kelengkapan ya, untuk halnya adalah kelengkapan dan kertas. Nah, sebelum berangkat kita periksa P3K nya, kunci dompetnya ya, alat pemadam atau apa, SIM dan surat kendaraan, KIR atau STNK. Nah, STNK kendaraan ini akan diberikan oleh dispatch pada saat kita mau melakukan pengiriman ya. Nah, jadi pastikan pada saat membawa surat kendaraan atau STNK itu bawa dengan aman ya, karena apabila terjadi kehilangan atas kelalaian si driver itu harus bertanggung jawab si drivernya ya. Nah, terus SIM, nah, pastikan biasanya kita terburu-buru nih, waduh saya kesiangan berangkat begitu saja, ternyata dompetnya ketinggalan di rumah ya. Jadi pastikan dulu sebelum kita berangkat, pastikan semuanya kelengkapan diri pribadi dulu ya. Terus segitiga pengaman dan ban serep. Oke, saya lanjut. Nah, defensive draping ya. Arti dari defensive draping yang pertama adalah artinya perilaku pengemudi yang menerapkan metode safety draping sehingga mampu mengidentifikasi bahaya dengan mengambil resiko yang paling rendah ya. Tadi ada tuh pertanyaan nomor 8 ya. Ini mengambil resiko yang paling rendah biasanya kita praktekkan pada saat kondisi apa? Pada saat kita memasuki area tikungan ya, tikungan, pertigaan atau
A yang dikendarai oleh kaum ibu-ibu, atau kita jaga jarak aman ya. Nah, apa tujuan dari defensif? Yang pertama, tidak menjadi penyebab kecelakaan. Yang kedua, tidak menjadi pemicu kecelakaan, tidak terlibat dalam kecelakaan. Nah, untuk poin yang pertama ini, tidak menjadi penyebab kecelakaan, itu ada dua faktor ya. Itu bisa saja dari kendaraannya, bisa saja dari si pengemudinya ya. Nah, untuk pencegahan supaya tidak menjadi penyebab kecelakaan dari kendaraannya itu tadi ya, dengan melalui metode balok ya, periksa terlebih dahulu. Nah, untuk poin yang kedua, tidak menjadi pemicu kecelakaan. Nah, biasanya ini didominasi oleh si pengemudi ya. Pengemudi ini bisa saja mengendarai kendaraannya dengan secara ugal-ugalan atau ngantuk ya, mabuk ya, menggunakan handphone saat berkemudi ya. Kebanyakan ya yang disebabkan oleh si pengendara. Nah, yang ketiganya adalah tidak terlibat dalam kecelakaan. Nah, ini biasanya si driver atau si pengemudi tidak jaga jarak aman saat berkendara ya. Nah, di sini ada contoh potensi yang sering terjadi kecelakaan ya. Yang pertama adalah jalan yang menurun dan berbelok-belok ya. Pada saat kita menghadapi kondisi jalan seperti ini, kita harus mengurangi kecepatan ya. Terus ada foto yang kedua ya, kendaraan roda 2 yang dikendarai oleh kaum ibu-ibu. Nah, ini kan biasanya kita pada saat menghadapi seperti ini, kita akan timbul di kepala kita tanda tanya besar, ini mau belok kemana ya. Kadang-kadang kan kita juga bingung, sekalipun mereka sudah diberikan tanda klakson ataupun dia biasanya ngeyel ya. Nah, usahakan kita kurangi kecepatan atau jauhi ya, jangan sampai mengikuti, karena ini mah kita ya tahu sendirilah ya. Nah, terus pada saat kita menghadapi pertigaan dan padatnya penduduk ya, kita lebih antisipasi, jaga jarak pandangnya. Terus pada saat kita memasuki zona-zona rawan seperti zona sekolah ya, pertigaan, kita kurangi kecepatan. Terus muatan yang berlebihan, kalau di sini nggak ada yang muatan yang berlebihan. Nah, 5 langkah dasar defensive driving. Yang pertama adalah pahami dinamika kendaraan, jaga jarak aman dalam mengemudi, selalu awasi kondisi sekitar, waspada blind spot, hindari distraksi dan paham marka jalan ya. Apa sih Pak arti dari pahami dinamika kendaraan? Nah, pahami itu adalah mengenal ya, mengenal kendaraan yang mau kita kemudikan, mulai dari panjang kendaraannya, lebar ya, tinggi, ground cleaner, bobot muatan, aerodinamis, fungsi panel ya, wheelbase, jarak sumbu ya. Kita wajib mengenali dulu nih ya, supaya apa? Supaya kita bisa memperhitungkan rute yang mau kita lalui ya. Jangan asal kita membawa kendaraan, ternyata rute tersebut tidak bisa dilalui oleh kendaraan yang kita kemudikan ya. Contohnya ada palang air lah ya, atau ada palang pintu, udah jaraknya wah tingginya ini hanya cukup untuk 3 meter, kita masuk di nyangkut ya, karena seperti itu. Nah, jaga jarak aman zona mengemudi ya. Mungkin Bapak yang paham ini dengan suatu kecepatan ya, kecepatan dengan jarak tempuh 100 km per jam, kita jaga jarak amannya 10 meter ya. Kalau di sini dengan metode waktu ya, kita secara mengucap atau berhitung ya, dengan zona atau dengan benda mati yang berada di samping kiri ya, atau samping kanan, kita berhitung dari antara benda mati satu ke benda mati yang kedua, jaraknya berapa detik ya. Di sini cara berhitungnya 1001, 1002, 1003, 1004 ya, diterapkan pada kendaraan melintir dalam kondisi cerah. Pada kondisi malam hari tambahkan 1 detik, berarti cara pengucapannya dikurangi, jangan terlalu cepat ya. Nah, pada saat kondisi hujan ditambahkan 2 detik ya. Nah, di sini ada rumusan MAR ya. MAR itu adalah melihat, menganalisa, reaksi. Ini biasanya digunakan pada saat kita mau mendahului ya.
Oke, saya kasih contoh dengan ilustrasi gambar. Bisa lah menjadi ilustrasi. Kamu bisa lah yang dimajukan ya. Juga karena sarapan dan mana. Sarapan dia. Ini contoh-contoh yang pernah terjadi eksiden ya. Jangan sampai untuk mengalami jadi isukan Nah, ini saya akan berikan dengan sketsa ya, sketsa gambar. Nah, pada saat kita beriringan di jalan, kita berada di belakang, ya. Nah, ini kan kita gunakan dengan rumus MAR tadi, ya. Yang pertama itu adalah huruf M. M itu adalah melihat, ya, melihat situasi, kondisi, apa kita sudah aman atau belum. Lihat dulu posisi kita di belakang. Ya, apa ada kendaraan roda 2 yang mengikuti kita atau tidak, itu pastikan keluar green atau dalam keadaan aman ya. Terus kita pastikan dulu di depan kita apa sudah aman atau belum ya. Jangan sampai kita mendahului ternyata di depan truk besar ini ada kendaraan lain ya. Nah, apabila sudah aman situasinya dan bukan mau mendahului di area yang mau masuk tikungan, itu kan tidak diperbolehkan ya. Nah, baru kita masuk ke analisa ya. Kita menganalisa dulu. Nah, menganalisanya dari mana, berapa kecepatan yang mau ditambah. Nah, contoh halnya kendaraan yang mau kita dahului ternyata kecepatannya 60 km per jam, kira-kira perlu didahulinya? Enggak, betul. Karena pada dasarnya di negara kita itu diwajibkan untuk antri, terkecuali dalam keadaan urgent ya. Terkecuali ini truk di depan kita ini kecepatannya hanya 20 km per jam ke bawah. Nah, baru kita boleh mendahului, tapi dengan cara aman ya, dan jangan sampai menyinggung pengendara yang kita dahului ya. Apabila itu menganalisa kita sudah aman, baru kita ke reaksi ya, baru kita mendahului ya, dengan memberikan tanda ya, lampu sen, klakson ya. Oke, saya lanjut. Awasi kondisi sekitar. Nah, pengguna kendaraan harus mengarahkan pandangan jauh ke depan supaya bisa mengkalkulasikan dan jaga jarak aman ya. Pandangan jauh pun bisa membuat kita memetakan kondisi jalan yang dihadapi. Contoh halnya pada saat kita memasuki area rawan longsor ya. Pada saat kita masuk ke area rawan longsor, kebetulan cuaca lagi hujan, berarti kita harus mengawasi takutnya ada tanah longsor ya, atau batu yang jatuh, atau mau memasuki pertigaan atau banyaknya pengguna jalan ya. Waspada blind spot ya. Blind spot adalah titik di mana kondisi sekitar kendaraan sendiri atau kendaraan lain tidak terpantau dari kaca spion. Kenapa kita diwajibkan mengecek kaca spion 5-8 detik sekali? Pernah nggak berpengalaman pada saat kita berkendara ada kendaraan roda 2 yang mendahului kita dari samping kiri? Itu yang paling bahaya ya. Makanya kita diwajibkan untuk mengecek spion ya, per 5 detik. Takutnya ada kemarin kejadian di Cugenang ya, tangki yang nabrak. Oh ya. Nah, karena kan nah, itu kan si pengendara dua-duanya mendahului dari samping kiri gitu, bahayanya. Hindari distraksi dan penghambat jalan ya. Distraksi atau gangguan saat mengemudi bisa berbentuk menggunakan telepon genggam, makan dan minum, mengobrol, mendengarkan radio, mengecek peta, sampai mengantuk atau mabuk ya. Ini ada sanksinya yang berat ya. Apabila si driver bilang saat mengemudi menggunakan handphone atau ngerokok atau ngemil ya,
itu dipastikan si driver tersebut tidak boleh bergabung di manajemen PT Bilog. Dalam arti si driver tersebut harus mengundurkan diri. Ya, hati-hati, ini sanksinya berat. Sama halnya sanksinya dengan overspeed. Ya, overspeed itu kita sudah ditentukan tidak boleh melebihi kecepatan dari 60 km per jam karena kita berada di area padatnya pemukiman. Ya, kalau di tol kita tidak boleh melebihi dari 70 km per jam. Ya, apabila kedapatan pelanggaran tersebut hanya sama sanksinya. Ya, jadi hati-hati. Terus satu lagi, nanti ada engine on. Engine on tahu nggak? Engine on itu kendaraan berhenti, ya, kendaraan berhenti, tetapi listrik masih mengalir. Oh iya. Ya, paham? Nah, jadi pada saat supaya si listrik tersebut tidak mengalir, berarti kita harus posisinya di off atau dicabut. Begitu semua akan terputus aliran listriknya. Ya, itu engine on. Pelanggaran engine on adalah apabila si driver kedapatan melakukan pelanggaran engine on dengan disengaja, itu driver akan diberikan surat peringatan pertama dan terakhir. Apabila melanggar lagi, driver tersebut sama seperti kita melakukan pelanggaran overspeed. Ya, ada lagi satu lagi, engine off. Engine off itu berarti pada saat kendaraan berhenti, ya, dan tidak ada aliran listrik. Berhenti itu dalam posisi mesin sudah mati, aliran listrik sudah mati. Nah, kedapatan si driver engine on di tempat yang bukan sudah ditentukan oleh manajemen. Tempat yang ditentukan oleh manajemen kemarin berapa tempat? Hanya di toko dan di polsek, ya, untuk istirahat. Ya, tujuannya apa? Itu tujuannya untuk menjaga keamanan, ya, keamanan si unit, keamanan si driver juga, ya. Jadi kita jangan sembarangan istirahat. Kalau kita mau makan, silakan, kita tidak melarang untuk bawa makan, tetapi kita beristirahatnya di toko, ya. Kalau kita ngantuk, aduh Pak, saya ngantuk udah nggak kuat nih, sedangkan toko yang Musak ini masih jauh. Tapi pas kebetulan pas lewat begitu, ternyata ada polsek, istirahat saja, nggak apa-apa. Yang penting berikan informasi di grup, ya, nanti ada grup ini saya masukkan. Terus ada toko nih sebelum polsek belum ketemu, ada toko Alfa, tapi toko Alfa tersebut bukan yang dikirim, nggak apa-apa, yang punya toko Alfa, izin aja dulu, izin saya numpang istirahat, nggak kuat saya untuk jalan, ya. Oke, sudah paham? Oke. Nah, terus satu lagi, tolong terapkan dedikasi. Nah, itu yang dipangpang di sebelah kiri Bapak. Ya, kebetulan materi saya nggak ada nih, Pak. Jadi dedikasinya kebetulan di sana, ya, dipangpangnya. Nah, di sini dedikasi itu apa sih? Yang pertama adalah dedikasi, ya. Yang kedua adalah disiplin, kompeten, aman, sinergi, dan integritas, ya. Dedikasi menghadirkan diri secara utuh untuk pribadi, perusahaan, dan keluarga, ya. Disiplin, nah, terapkan disiplin dulu aja, ya. Pasti kesananya saya jamin aman, ya. Terapkan dalam diri Bapak secara disiplin, ya. Pasti kompeten, aman, sinergi, kita itu akan mengikuti, ya. Bapak, terima kasih atas waktunya. Maaf ya, malam-malam saya panggil. Oke.